Hai Sobat BD, hari ini kita bakal kunjungan industri ke kantor Alpha Gift loh. Iya, kantor Alpha yang ada di atas Alpha Tower itu. Yuk ikuti keseruan kita explore kantor Alpha Gift di video ini. Penasaran kan? Makanya hari ini kita bakal review nih. Oke, sebelum itu kita bakal ngumpul dulu sama anak-anak lainnya di lantai 2 UBM Tower. Nah kan udah pada ngumpul, udah pada rame, lagi pada siap-siap nih dan ngecek anak-anak yang daftar buat ikut kunjungan industri hari ini. Soalnya selain Exodus, anak-anak manajemen juga bakal ikut sama kunjungan industri hari ini. Aku juga pengen siap-siap dulu nih sama teman aku. Dulu nanti bakal diabsen sama panitia. Oke, sekarang kita udah di eskalator dan kita bakal jalan ke kantor Alpha bareng teman-teman yang lain. Kita kira-kira masuk ke Alpha Tower jam 1. Sekarang kita udah pada ngumpul di depan Alpha Tower dan lagi pada baris buat siap-siap masuk ke kantor Alpha dari gate yang ada di depan lift. Kita terpaksa dipecah jadi 2 kubu karena rame banget, tuh lihat. Sekarang kita udah tiba di high zone lantai 17 di zona C, di mana kita bakal dengerin materi presentasi dan company profile dari Alpha Group itu sendiri. Kita dikumpulin di hall dan anak-anak yang lain tuh udah pada ngumpul dan udah pada rame juga nih. Oke, presentasinya bakal dimulai. Pembukaan dimulai dari Kak Feli sebagai moderator, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kak Dito selaku Human Capital Manager. Sobat BD, kalian tahu nggak sih PT Global Loyalty Indonesia lebih dikenal dengan nama Alpha Gift? Di sini bakal dijelasin tentang company profile dari PT Global Loyalty Indonesia. Kak Dito jelasin kenapa mereka kasih brand dengan nama Alpha Gift. Hal ini dikarenakan nama aplikasi lebih dikenal daripada nama PT-nya, sehingga hal ini bagus untuk branding karena mudah diingat. Beliau juga memaparkan gambaran perjalanan historikal dari PT Global Loyalty. Diawali dengan Pak Joko yang membuat Alpha Minimart di tahun 1999 dan di tahun 2002, sebanyak 141 gerai Alpha Minimart berubah nama menjadi Alfamart. Ketika tahun 2012, mereka mengonlinekan Alfamart dan melaunching www.alphaonline.com. Pada 2015, mereka mempublik Alpha Online Apps di iOS dan Android. Di tahun ini, mereka juga bekerja sama dengan Ponta untuk membuat poin loyalty bagi customer. Pada 2016, Alpha Online rebrand menjadi alphacard.com. 2019, mereka melaunch Alpha Gift dan menjadi PT Global Loyalty Indonesia. Tahu nggak sih jumlah member Alpha Gift ada 20 juta dan itu naik tiap tahunnya. Sekarang kita bakal lanjut dengerin pemaparan materi transformasi bisnis digital yang dibawain oleh teman Kak Dito. Member Alpha Gift yang tadinya 20 juta melonjak dari 2020 sampai 2022 sampai sekarang ada 88 juta karena suatu peristiwa. Ya, sales growth penjualan Alfamart ketika COVID-19 naik pesat. Ketika kasus COVID-19 yang pertama, penjualan Alfamart tumbuh sebesar 10% pre-COVID dibandingkan tahun lalu. Lalu setelah adanya kasus pertama COVID-19 Indonesia, pertumbuhan penjualan naik sebesar 8% lagi. Namun ketika ada perintah untuk tetap di rumah, masyarakat mulai panik dan melakukan panic buying, sehingga adanya pertumbuhan sebesar 16% lagi. Ketika mulai masuk karantina, masyarakat nyetok alat-alat kesehatan secara massal, seperti masker, tisu basah, hand sanitizer, susu brand. Masyarakat yang ketinggalan tidak dapat membeli barang-barang kesehatan karena sudah habis. Di sini peran Alpha ada untuk tetap menyediakan alat-alat kesehatan dengan cara membatasi pembelian alat kesehatan dengan maksimal per user membeli 2. Mereka yang ingin membeli alat kesehatan di Alfamart harus mendaftar menjadi user. IP address mereka dicek agar tidak terjadi pengulangan pembelian. Hal ini dipuji oleh masyarakat dan meningkatkan branding image dari Alpha itu sendiri, sehingga adanya 200.000 transaksi per hari. Presentasinya udah selesai, sekarang kita lagi sesi Q&A. Dilanjutkan dengan penyerahan hadiah ke Alpha dari Pak Wisnu. Penyerahan hadiah dari Alpha ke Pak Wisnu. Penyerahan token of appreciation kepada Alpha oleh Pak Wisnu. Penyerahan plakat kepada Alpha oleh Ci Angeli selaku Ketua Exodus. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sesi dokumentasi. Sekarang siap-siap buat office tour. Sebelum explore, kita disuruh buat ambil merchandise yang udah disediain gitu dari Alpha. Tuh lihat, tampilan lucu banget. Kita bakal mulai explore-nya.
Jadi kantor Alfa sendiri ada dua, tepatnya di lantai 24 dan 29. 24 khusus untuk bisnis dan data, dan di lantai 29 khusus untuk IT. Pertama kita akan ke lantai 29 dulu, ditemani dengan Kak Clara yang akan memandu office tour hari ini. Kita sekarang bakal naik ke high zone di lantai 29. Sekarang kita lagi di lantai 29 sambil nungguin anak-anak yang lain pada ngumpul. Oke, sekarang udah rame. Sekarang kita bakal masuk ke kantornya. Kita mulai masuk ke office-nya yang dipandu oleh Kak Clara. Dan di sini kita buat formasi dulu buat masuk, biar nanti di dalam nggak chaos. Ini sekarang lagi pada baris. Dan siap masuk deh. Kak Clara jelasin kalau office-nya itu memang banyak open space biar lebih gampang discuss sama mudah koordinasi. Tuh lihat, bahkan di ruangan open space ini ada PS-nya guys. Jadi bisa main pas pulang kerja. Sekarang kita bakal mulai keliling nih bareng Kak Clara. Di lantai 29 ini kita bisa sambil ngeliat para teknisi IT yang langsung bekerja di lapangan. Kita diajak berkeliling bareng Kak Clara. Tapi pastinya tidak bisa secara keseluruhan, jadi hanya sampai titik tertentu, lalu kita balik dan menuju ke lantai 24. Di sini tuh ada kantor khusus Brightfoot dan juga Band Farm loh teman-teman, yang berseberangan langsung dengan kantor GLI. Nah sekarang kita bakal explore lantai 24, dimana di lantai ini tuh isinya tentang orang yang bekerja di bidang bisnis dan data. Nah, ini lantai 24-nya. Wah, beda ya vibe-nya dari lantai 29. Di lantai ini bahkan ada tempat buat penyimpanan pemasok es krim. Space-nya lebih luas di lantai 24. Mungkin memang karena lebih banyak pekerjaannya di lantai 24. Perasa udah mau di ujung acara explore ini aja. Kunjungan industri hari ini tuh bener-bener seru banget. Next, kalian harus pantengin nih kalau ada info-info tentang kunjungan industri lagi dari kita. Biar kalian gak ketinggalan dan dapat experience menarik kayak gini Sobat BD. Sebelum pulang, kita ada sesi dokumentasi untuk penutupan acara. Ya, jadi kita udah selesai panitifnya dan kita saatnya untuk pulang. Bye bye. See you on the next video.